Halo Sobat Rupiah, ketemu lagi di podcast kali ini. Teman ngopi masih sama dan kita masih berada di Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Banten. Kali ini hostnya bersama saya Ratu Fitri. Dan teman ngopi kita kali ini yaitu teman ngobrol pintar dan inspiratif masa kini ya. Nah Sobat Rupiah, teman ngopi ini merupakan podcast persembahan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Dan bisa ditonton di YouTube dan Instagram Bank Indonesia Banten. Dan jangan lupa juga follow Instagram Perpustakaan BI Banten. Dan sebagai informasi juga ya Sobat Rupiah, podcast ini mendapatkan juga banyak sekali informasi-informasi menarik, belajar dari para ahli, dan pastinya juga nanti dapat informasi yang cukup menghibur juga. Jadi jangan lupa follow dan subscribe, share ke teman-teman ya. Jadi biar semuanya dapat informasi dari konten ini dan juga bisa semakin meluas. Dan Sobat Rupiah, episode kali ini kita akan ditemani, sudah ada di sebelah kanan saya Pak Lukman, ekonom dari BI Banten. Kita akan ngobrol pintar dan juga inspiratif seputar, nah ini saya juga akan lebih mengenal lagi terkait dengan inflasi ya Pak Lukman ya. Temanya adalah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Jadi biar lebih akrab, mengutip kata Pak Dimas pada waktu saat hostnya Mbak Widah, tak kenal maka tak aruf kan. Tak kenal maka tak lengkap gitu. Nah langsung saja kita perkenalkan ada Pak Lukman. Assalamualaikum, selamat sore Pak Lukman. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Selamat Fitri. sore, salam kenal nih Pak Lukman Hakim lengkapnya ya Pak ya. Iya betul Mbak. Lebih dikenal sebagai ekonom. Iya. Ekonom BI Banten. Iya. Ini kayaknya baru dengar baru 2 bulanan di Banten ya Pak Lukman ya. Iya, tepatnya tanggal 21 Juli kemarin saya baru bergabung di BI Banten. Sebelumnya di mana Pak? Di BI Maluku. Wah, Maluku. Kayak udah keliling-keliling mana aja sih Pak? Oh banyak, ke Jakarta, ke Jember, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur. Aslinya mana Pak? Kalau saya sih Jawa Timur. Asli Jawa Timur. Kirain aslinya baperan, cemburu, bukan ya. Asli Jawa Timur tapi Jawa udah Timur. keliling. Berarti BI Banten ini ke Banten baru kali ini atau gimana? Betul, baru kali ini. Rasanya gimana sih Pak adaptasi selama 2 bulan? Makanannya enak. Apa Pak makanan yang khas dari sini yang udah dicoba? Rabek. Rabek. Iya. Wah ini rabek udah dicobain sama Pak Lukman ya. Kita ngobrol-ngobrol nih 2 bulan pastinya proses adaptasi dari sebelumnya Maluku ya Pak ya. Betul. Kemudian ke Provinsi Banten dan langsung kayaknya bukan adaptasi lagi, kayaknya langsung kejar, langsung lari ya Pak. Ya karena memang di Banten cukup banyak kegiatan terutama yang berhubungan dengan stakeholder dan juga salah satunya terkait dengan topik yang kita diskusikan sore ini terkait dengan inflasi. Inflasi, walaupun banyak yang bilang aduh berat banget sih masalah ekonom terus inflasi dan lain-lain, tapi kita harus lebih kenal ya Pak ya, karena inflasi ini walaupun bahasanya agak berat tapi sepertinya keseharian tuh kita menemukan contoh-contoh inflasi tadi begitu yang terjadi di kehidupan sehari-hari gitu ya Pak Lukman. Iya betul, jadi mungkin istilah inflasi mungkin kalau untuk masyarakat awam kan agak asing ya, tapi kalau yang sebenarnya itu kan kita sadari atau kita alami, misalnya ada kenaikan harga BBM, harga beras, harga cabai, itu yang disebut dengan inflasi. Karena tadi ya kenaikan harga yang mungkin bersamaan tadi ya Pak ya. Kemudian kebutuhan permintaannya tinggi. Betul. Nah itu yang mungkin terjadi akhirnya muncullah tadi inflasi tadi. Tapi kebanyakan kalau di Banten ya Pak, kalau ngomongin inflasi itu lebih ke komoditasnya atau apanya sih Pak? Mungkin dari segi keseharian yang mungkin bisa dialami. Ya mungkin sama dengan daerah lain termasuk juga di dalamnya Banten kan, kalau kita bicara inflasi kan kita lebih mengenalnya ada kenaikan harga komoditas bahan pokok di pasaran, ada telur atau cabai atau daging ayam, itu yang inflasi khususnya inflasi komoditas pangan. Kenapa inflasi pangan itu penting? Karena memang ya komoditas pangan itu adalah komoditas yang banyak dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, tidak hanya di Banten tapi seluruh Indonesia. Jadi itu jadi concern, jadi perhatian upaya Bank Indonesia termasuk pemerintah daerah bagaimana kita berupaya agar harganya stabil dan tidak ada kenaikan yang signifikan.
Makanya dari pemerintah pusat adanya Gerakan Nasional Ya betul. GNPIP ini ya Pak ya. Ya. Nah termasuk diantaranya Bank Indonesia Perwakilan Banten, kemudian pemerintah provinsi, ada yang namanya Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID yang biasa kita dengar gitu ya Pak. Ya. Ini tentu saja banyak mungkin yang masyarakat tanyakan gitu. Mm-mm. Kenapa sih Pak inflasi ini perlu dikendalikan? Ya, yang pertama kenapa inflasi perlu dikendalikan, yang pertama adalah inflasi itu mempengaruhi daya beli masyarakat. Mm-mm. Jadi pada saat inflasi tinggi sementara eh, pemasukan dari masyarakat itu stabil atau mungkin tidak setinggi inflasi, maka daya belinya turun. Misalnya pendapatan masyarakat tetap, ternyata harga harga beras atau kebutuhan pokok naik. Jadi uang yang dibuat belanja untuk membeli kebutuhan pokok dapatnya lebih sedikit. Jadi itu Mm-mm. juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua juga, kalau inflasi itu terlalu tinggi juga, itu juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat juga, karena tadi ya dia masyarakat nggak bisa beli makanan yang bergizi seimbang, daging ayam naik, telur naik, tempe naik Iya. harganya, sehingga itu juga bisa berpengaruh terhadap gizi buruk, Mm-mm. Mm-mm. stunting dan Mm-mm. sebagainya. Jadi itu satu hal yang menjadi dasar kenapa inflasi itu perlu dikendalikan. Dikendalikan. Bahkan kemarin yang lebih ekstrim tuh Pak ya, mungkin kasus-kasus sebelumnya karena tadi Mm. harga kebutuhan tinggi, daya beli masyarakat turun, bahkan ada yang sampai rela beli kebutuhan pokok yang maaf nih kualitasnya di bawah itu. Betul, Misalkan cabai kan harusnya kualitasnya yang fresh, yang yang bagus. fresh, tapi karena memang harganya tinggi, tidak semua kalangan masyarakat bisa membeli, cari yang agak sudah hampir busuk, Iya, maaf. Kemudian telur juga seperti itu. Nah, ini mungkin juga pengaruh dari inflasi inflasi tadi tadi ya Pak betul. Lukman ya. Iya. Nah, bagaimana masyarakat juga mungkin bisa lebih apa nih Pak, kalau misalnya terjadi ini kan otomatis ada sesuatu yang mengakibatkan inflasi. Apa Mm-mm. tadi karena permintaan tinggi, supply-nya kurang, atau apa sih Pak yang lebih dominan pengaruh dari inflasi tadi? Kalau untuk penyebab inflasi sih sebenarnya cukup banyak. Yang pertama yang pasti sih karena tadi penawaran maupun permintaan. Penawaran itu artinya supply-nya, stok stok Oh, stok bahan pokoknya kan. Untuk bahan pokok yang dia sifatnya budidaya seperti mm-mm. pertanian, beras, cabai itu kan tidak tersedia sepanjang waktu. Ada Iya, waktu-waktu panen, ada musiman waktu ya Pak ya? musim gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. pada saat musim yang tidak panen lagi, maka kan stoknya sedikit. Jadi itu Iya, juga berpengaruh terhadap harganya. Kemudian juga permintaan. Permintaan itu misalnya pada momen-momen tertentu ada kalanya permintaan dari masyarakat meningkat. Contohnya pada Lebaran, Lebaran, Idul Natal, Adha, iya. Natal, kemudian bulan puasa dan Mm-mm, sebagainya, itu kan mm-mm. juga permintaan dari masyarakat juga cukup tinggi. Kemudian yang ketiga itu juga dipengaruhi juga dari sisi eh, bahan bakunya sendiri. Mm-mm. Pada saat bahan bakunya naik, itu Iya, juga harga dari komoditasnya juga ikut naik. iya. Contohnya adalah daging ayam sama telur ayam. Mm-mm. Nah, daging ayam, telur ayam itu salah satu bahan bakunya, terutama pakannya kan jagung. Mm-mm. Nah, pada saat harga jagung naik, maka harga daging ayam dan telur ayam Ngaruh juga ya. akan naik. Jadi itu Hmm, memang faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi. inflasi, terutama yang tadi komoditas bahan pangan tadi. Apalagi nih kalau ngomongnya soal kebutuhan pokok ya Pak. Betul. Kan orang kita ini istilahnya kalau makan kurang sambal tuh kayaknya kurang pas. Tapi Mm-mm. harga cabai ini kan emang Naik turun naik gitu. turun ya, Iya. sepedas rasanya. Apa mungkin kita bisa mensiasati kalau punya pekarangan di rumah Mm-mm. gitu ya Pak ya. Walaupun tidak punya pekarangan, sekarang banyak tuh apa namanya metode-metode yang kita apa ya namanya, mungkin kameramen tahu nggak, yang kita nanemnya tuh di pot-pot gitu ya. Hidroponik. Nah, Iya. hidroponik, nggak tahu dia. Jadi kan kita mungkin bisa memanfaatkan lahan yang Iya, ada atau betul. tadi menggunakan Mm. hidroponik. Ini Mm. bisa salah satu menekan inflasi nggak sih Pak? Kita nanam Betul. cabai di rumah gitu. Bisa, itu jadi satu satu upaya juga kepada masyarakat yang mungkin selama ini tergantung pada dari pasokan luar. Nah, Mm-mm. itu bisa coba meningkatkan kemandirian. Jadi
tadi kita coba memanfaatkan pekarangan untuk bisa nanam cabai Iya. atau nanam komoditas yang lain Mhm. sehingga bisa self sufficient, artinya kita bisa memenuhi kebutuhan Sehari-hari ya. sehari-hari dari kita sendiri gitu. Nah itu pengaruh juga nggak nanti di pasaran untuk harga si Pasti. pasti ya, Jadi Pak? dengan masyarakat sudah bisa nanam sendiri, urban farming, Mhm, hidroponik itu mhm. pasti akan menambah pasokan, karena pasokan pertama pasti harganya bisa jadi lebih stabil, jadi tidak ada Oh, fluktuasi yang naik turun yang signifikan. oke, ini salah satu penyumbang inflasi juga harga cabai ya, Pak, ya? Betul. Harga cabai. Nah, Pak Lukman ini mungkin boleh disampaikan lagi, kalau di Banten nih Mhm. gambarannya seperti apa sih, Pak, kalau inflasinya sendiri? Apakah tadi memang lebih ke bahan-bahan pokok komoditas utama gitu? Ya kalau untuk inflasi di Banten, hari Jumat kemarin sudah rilis dari BPS, jadi per Agustus kemarin inflasinya khusus di bulan Agustus kemarin deflasi, artinya harga kebutuhan pokok di Banten turun Mhm, 0,12%, itu karena kenapa harganya turun, karena memang ada beberapa komoditas pangan di sana harganya turun, daging ayam, cabe juga, kemudian juga telur ayam itu harganya sudah mulai turun. mhm. Walaupun memang ada beberapa yang masih naik, misalnya harga beras dan angkutan udara. Jadi secara umum sih tahun ini inflasi di Banten relatif terkendali. Ya. Jadi 2,96% kalau dibandingkan tahun lalu. Jadi alhamdulillah bisa lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, ini Mmm, artinya kabar kabar baik ya, Pak betul. Lukman ya, untuk inflasi di Mhm. Banten pada umumnya. Tapi secara nasional nih Pak Lukman seperti apa sih? Secara nasional sama, jadi tahun ini lebih baik turun dibandingkan tahun lalu, karena memang eee, dari sisi pasokan juga cukup banyak, Mhm, kemudian juga dari impor juga ada masuk, khususnya beras, karena memang beras di tahun ini naik agak signifikan sehingga iya. perlu ditambah pasokannya dari luar negeri, karena memang dari dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Mhm, mhm. Nah tadi kan disampaikan Pak Lukman kalau inflasi tuh fluktuatif ya, Iya. naik turun, Mhm. kemudian lihat juga trennya, apalagi Iya. tadi di Indonesia ini kan memang ada trennya sendiri ya, Mhm. musim Lebaran, Natal, Idul Adha dan lain sebagainya. Apakah memang tren itu selalu seperti itu atau memang ada momen-momen tertentu mungkin akibat faktor cuaca, harga BBM juga punya Mhm. pengaruh juga terkait itu Pak Lukman? Iya, selain faktor musiman juga cuaca juga berpengaruh. Kebetulan tahun ini kan mungkin teman-teman sudah sering dengar El Nino istilah katanya El Pak. Nino ya. El Nino itu kan musim kering ya. Jadi musim Iya, kering, makanya eee, debit air berkurang, itu juga berpengaruh, berdampak pada eee hasil panen. Jadi hasil iya, panen berkurang. Jadi itu mhm, memang perlu upaya untuk bagaimana mensiasati agar El Nino ini dampaknya tidak terlalu besar mhm, terhadap pasokan komoditas, misalnya dengan menambah pompa air, kemudian juga pipanisasi dan sebagainya, pembangunan embung atau waduk iya. itu juga sebagai resapan air atau persediaan air, sehingga itu pengairan itu bisa tetap terjaga, Mhm. sehingga panennya bisa terjamin untuk komoditas pangan itu Nah sendiri. itu ya tadi karena memang ada beberapa faktor ya Iya, yang betul. menyebabkan inflasi. Nah ini mungkin kita agak lebih berat lagi nih ngobrolnya Mhm. nih Pak Lukman, karena ngomongin inflasi kemudian kan pasti ada, tadi ya tim pengendali inflasi daerah TPID di Betul. dalamnya salah satunya adalah Bank Indonesia Perwakilan Banten. Mhm. Kalau nggak salah kemarin juga baru ada gerakan GNPIP ya Pak ya Iya, betul, bersama hari Pemprov Jumat Banten, hari kemarin. Jumat kemarin jadi Iya. masih segar sekali. Nah, tentu saja kan ada peran ya dari BI Mhm. Banten terkait dengan tim pengendali inflasi. Kalau perannya BI Banten nih Pak, untuk inflasi kemudian dengan OPD terkait, kemudian dengan, lembaga pemerintahan bukan hanya provinsi tapi kan juga kabupaten kota ya dalam hal ini. Heeh. Itu koordinasinya kayak gimana sih Pak? Kalau untuk koordinasi, alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar. Jadi kegiatan tim pengendalian inflasi rutin kita laksanakan, baik itu berupa rapat, kemudian juga kegiatan operasi pasar dan Mhm, beberapa kegiatan lain, alhamdulillah bisa berjalan lancar. Jadi secara umum sih untuk
kegiatan pengendalian inflasi itu kan biasa dikenal dengan istilah 4K. 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 Jadi yang K yang pertama adalah keterjangkauan harga, Mm-mm. kemudian ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Oke. Jadi semua semua kegiatan pengendalian inflasi itu di TPID itu dibungkus dalam cakupan 4K tadi, program Mm-mm. 4K tadi sih. Oke, ini program-program dari BI Banten bersama juga dengan tim pengendali inflasi daerah. Betul. Tadi ada operasi pasar. Nih BI Mhm, Banten juga kayaknya concern ke sini juga ya, Pak ya. betul. Itu biasanya apa tuh, Pak? Operasi pasar otomatis kayak bikin bazar gitu, bazar murah gitu ya, Pak? Iya, salah satunya kegiatan pasar murah kita kemarin pada launching GNPB itu ada Mm-mm. penjualan sembako murah. Karena kenapa murah? Iya. Karena ada subsidi di sana. Jadi Mm-mm. masyarakat itu bisa mendapatkan komoditas misalnya telur, kemudian Mm-mm. juga Minyak goreng cabai, misalnya minyak ya. goreng itu dengan harga di bawah harga pasar. Kenapa Mm-mm. bisa di bawah harga pasar? Karena disubsidi. Jadi biaya angkutnya itu dari distributor sampai dengan ke pasar itu disubsidi Mm-mm. sehingga harganya bisa lebih murah dibandingkan harga di pasar lain gitu. Oh, itu salah satu upaya juga ya, program Betul. yang dilakukan adalah salah satunya tadi Mhm. pasar murah. Nah, kemarin juga di GNPIP ada menanam gerakan nasional menanam juga tuh Cabai. ya, cabai. Kenapa sih Pak dipilihnya cabai? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa dipilih cabai? Karena memang kita lihat di Banten ini kebutuhan cabenya cukup tinggi, Mm-mm. sementara konsumsinya juga masih eh, eh, jauh lebih besar dibandingkan dengan produksinya. Jadi kalau Mm-mm. di Banten ini dari data dari Dinas Pertanian dalam 1 tahun itu bisa memproduksi sekitar 6.000 ton Mm-mm. cabai. Mm-mm. Sementara di sisi lain kebutuhan masyarakat Banten itu 27.000 ton Karena suka pedes Pak. karena suka pedas. Jadi artinya tiap tahun itu Banten itu defisit sekitar 20.000 ton. Oke. Makanya dengan melihat fakta seperti itu, Mm-mm. kita di BI Banten menggandeng dengan pemerintah daerah, kita coba ada semacam gerakan nanam cabai terutama di sentra-sentra. Kebetulan kemarin kita inisiasi di Kabupaten Serang Mm-mm. di Padarincang, Mm-mm. karena di sana dari sisi lahan cukup cocok untuk tanaman cabai, sehingga harapannya ke depan Banten itu bisa memproduksi Produksi. cabai sendiri. Minimal Tidak. untuk kebutuhan Betul. di Bantennya Iya. juga ya. Oke. Nah, Pak Lukman tadi kan ada gerakan nasional menanam cabai. Kalau kita lihat kan 8 kabupaten kota ini memang karakteristiknya beda-beda ya Pak ya. Betul. Nah, kalau dari inflasi tadi kebutuhan per wilayahnya pun Mm. sama nggak sih Pak? Atau memang ada condongnya ke sini, kalau daerah ini Banten Utara, Banten Selatan begitu, ada perbedaan nggak sih Pak? Kalau untuk dari inflasi sebenarnya sih relatif sama, karena Mm-mm. memang eh, dari harga kebutuhan pokok kan dia sifatnya eh, cenderung sama di banyak banyak daerah. Jadi Iya. daerah satu harga beras naik, kemungkinan besar juga di daerah-daerah lain juga sama. Walaupun memang kita lihat di Banten itu dari sisi karakteristik daerah antara Banten Utara sama Banten Selatan kan berbeda, tapi untuk komoditas penyumbang inflasinya relatif Sama sama, ya, karena sama. kebutuhannya mirip-mirip. Betul. Tidak terpengaruh mungkin yang Banten Selatan, Banten Utara Mm-mm. seperti apa, tapi sama-sama ya untuk daya beli masyarakatnya pun Betul. juga sama kebutuhannya. Makanan yang 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 dimakan dikonsumsi sama juga. sama gitu ya, suka-suka sama-sama suka cabai dan lain-lain. Nah, terkait dengan manfaat tadi kan ada Mm. GNPIP. Mungkin Mm. kedepannya juga program-program dari gerakan nasional ini juga akan meluas lagi gitu ya Pak Betul. Lukman ya. Eh, apa manfaat yang paling banget dirasain sama masyarakat nih dengan adanya gerakan tadi GNPIP ini Pak Lukman? Ya kalau bicara masalah manfaat, yang pasti yang pertama dengan stabilnya harga, maka daya beli tetap terjaga. Jadi Mm-mm. masyarakat bisa tetap membeli kebutuhan pokok dengan jumlah yang sama. Kemudian yang kedua itu dari sisi eh, stabilitas kesejahteraan juga, dari sisi Iya. kesejahteraan, karena masyarakat itu bisa tetap mengkonsumsi
makanan dengan nilai gizi yang sama, Mhm. maka dari sisi kesejahteraan juga bisa tetap terjaga. Yang ketiga adalah adanya kepastian berusaha. Jadi artinya bahwa dengan stabilnya inflasi, maka masyarakat itu bisa merencanakan eee, kegiatannya dengan lebih baik lagi. Jadi misalnya ke depan inflasi stabil, saya pengen ekspansi lagi Mhm. usahanya, memperluas usahanya dengan lebih baik lagi. Itu sih Oke, beberapa beberapa manfaat manfaatnya. ya kalau tadi ada GNPIP tadi makin Mhm meluas lagi. mhm. Nah, Pak Lukman, ini kan mungkin juga ada satu kebiasaan masyarakat, terutama juga sehari-hari karena saya Iya, juga seorang ibu-ibu nih Pak Lukman. mhm Ada kekhawatiran ya, tadi kan kalau trennya misalkan mau musim puasa, harus stok nih, nanti kalau soalnya deket-deket lebaran nanti naik. mhm. Jadi kayak panik buying gitu Pak. Iya, Nih saya mau beli telur mumpung harganya murah nih, saya beli stok buat 1 bulan misalnya ya. Terus apalagi ya, barang-barang yang mungkin sifatnya tidak gampang busuk dan lain sebagainya. Itu mhm. benar nggak sih Pak cara cara dengan seperti itu panic buying terus stok dulu di rumah gitu? Panic buying itu satu hal yang tidak dianjurkan karena Mhm, itu juga akan mempengaruhi juga stok di barang di pasaran. Jadi oke. tadi di strategi 4K itu di K yang terakhir komunikasi yang efektif itu di tim TBID itu Mhm, aktif kita menggalakkan semacam edukasi atau himbauan bijak berbelanja. mhm. Jadi masyarakat terutama pada momen-momen tertentu itu eee, jangan sampai memborong kebutuhan pokok melebihi konsumsinya. Iya, Artinya tetap dijaga konsumsinya tetap stabil, tetap dengan dalam jumlah yang mencukupi, jangan ada sampai menimbun barang iya, di rumah heeh. karena itu akan berpengaruh pada harga kebutuhan pokok di pasaran gitu. Oh, tanpa kita sadarin ternyata kita juga termasuk salah satu penyumbang Betul inflasi ya Pak betul, Lukman ya. heeh. Karena mungkin tadi awalnya karena mungkin kekhawatiran ya, takut Iya, nggak heeh, kebagian, takut mhm, nanti harganya keburu naik naik, gitu, walaupun sebenarnya nggak mau dijual lagi, emang mhm buat stok di rumah aja, tapi ternyata mhm, punya pengaruh yang begitu besar ya Pak. Kalau betul, heeh, dilakukan mungkin mikirnya, "Ah, mungkin saya aja," ternyata mhm, ibu-ibu yang lain juga sama ya Pak ya. betul, Nah, ini juga nggak boleh nih Sobat Rupiah ya. Jadi, berbelanja sesuai kebutuhan, kemudian tidak panik dan ya dipergunakan semestinya gitu ya Pak Lukman iya, ya? Oke, tapi betul. masih terjadi nggak sih Pak kalau saat ini seperti itu? Sampai dengan saat ini sih tidak sebesar mungkin apa, tahun-tahun sebelumnya karena Mhm, sekarang kan di tim TBID kan juga ada yang namanya Satgas Pangan juga. Satgas iya, Pangan itu tugasnya memantau, memastikan dari sisi ketersediaan ya? ketersediaannya, kemudian juga memastikan inspeksi ke gudang-gudang jangan sampai ada penimbunan juga. Mhm, mhm. Kita juga di TBID juga secara rutin melakukan himbauan baik itu lewat media sosial dan mungkin juga media-media yang lain, lewat dari tokoh agama juga, Iya, bagaimana kita dari masyarakat tidak melakukan panic buying, tidak mhm. tidak melakukan penimbunan dan tetap berbelanja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan ya, jadi yang wajar-wajar aja ya Pak Betul, Lukman ya. Apalagi kalau nimbunnya skalanya besar kan ini juga masuknya ke pidana ya Pak ya. pidana juga. Karena kan nggak boleh ya, karena tadi pengaruhnya juga cukup besar. Nah ini tentunya juga banyak, apa ya, informasi, ilmu yang kita dapat tanpa kita sadari termasuk juga diantaranya inflasi tadi. Mhm Nah ini mungkin apa sih Pak yang bisa, apa ya, peran aktif mhm. masyarakat juga pastinya pengaruh juga ya Iya, dengan adanya inflasi. mhm. Peran-peran seperti apa yang mungkin bisa di-share untuk, penonton kita agar juga punya peran aktif terhadap, inflasi ini untuk tidak, apa namanya ya, tinggi begitu nih, Pak. Apa sih, Pak, mungkin? Iya, terkait dengan peran dari masyarakat sendiri yang ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan untuk bagaimana kita bersama-sama menjaga agar inflasi tetap terkendali. Yang pertama yang tadi yang sempat kita singgung terkait dengan bagaimana kita bisa menanam apa yang kita makan gitu. Oke.
Yang tadi kita misalnya coba, misalnya tanam di pekarangan ada Cabe, cabe, ada tomat, tomat misalnya, jadi kita bisa memproduksi, sendiri apa yang kita makan. Yang mhm. kedua adalah, kita, cintai produk lokal. Oh, Jadi, misalnya, beras, kemudian mhm, juga, ya kebutuhan yang kita konsumsi sehari-hari itu utamakan memang produk-produk produk-produk dari dari sini ya, lokal, karena mhm, kalau kita bisa memenuhi, membeli produk lokal itu juga kita, membantu secara juga tidak ya, langsung juga membantu, UMKM yang ada di sekitar kita. Jadi mhm, jangan, karena gengsi kita beli produk, luar negeri itu juga heeh. jangan, tapi Karena mungkin mikirnya kualitasnya lebih bagus kalau impor, enggak iya, juga ya, nggak produk juga, Indonesia juga produk nggak kalah Indonesia juga saing. tidak kalah saing juga. Mhm, Kemudian yang ketiga adalah, kita coba, konsumsi, produk olahan, jadi mhm, jangan tergantung pada produk yang itu sifatnya aja? fresh. Oh, Misalnya oke. cabe, Iya, selama ini kan kita coba, yang sering dikonsumsi adalah cabe segar. mhm, Nah, ke depan kita bisa juga, kemasan coba ya? cabe olahan Mhm, misalnya, yang sudah kemasan itu, mhm, atau mhm, mungkin juga, bubuk cabe atau, yang lain, atau bawang misalnya pasta bawang, atau mhm, misalnya produk-produk olahan. Jadi iya, kita jangan, tergantung pada produk yang fresh, karena memang kenapa, fluktuasi tadi yang cabai, bawang itu harganya naik turun, karena memang selama ini konsumsi masyarakat itu cenderung yang produk fresh tadi. mhm, 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 mhm. Sementara produk fresh itu kan tidak tidak tersedia sepanjang waktu, Karena tadi jadi ada musiman tadi ada ya? musiman tadi. Jadi kita coba, geser preferensi, kita, terhadap produk fresh kepada produk-produk, olahan tadi sih. Oke. Nah mungkin salah satunya ada kalau saya nggak salah dengar tuh diversifikasi makanan ya. Betul, Nah ini mungkin salah diversifikasi. satunya juga nggak, kan kalau saya belum makan nasi itu belum Iya makan. betul itu juga. Walaupun sebetulnya udah makan somai, makan batagor gitu. Iya, Ini pengaruh juga nggak sih Pak? Mungkin betul. harusnya makan nasi, mungkin bisa diolah, eee, bahan utama karbonya dari apa gitu? Iya betul. Kan ada selain nasi kan sumber karbo kan ada misalnya ubi, Mhm, singkong. singkong juga itu juga jadi, apa, menu alternatif pilihan Iya. pengganti nasi tadi. Iya, iya, berarti kan harus ada program, dari pemerintah terkait Iya ya, Pak, betul, ya. heeh, Dalam hal ini OPD yang mhm, bisa memberikan, mindset yang berbeda mhm, gitu. Ini betul. ternyata pengaruh ya, Pak? Pasti 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 ada ya. pengaruhnya. Nah, tadi kan mungkin harga beras yang tadinya berapa kalau Mhm, kita bisa, apa namanya, bervariasi ya, Pak, ya iya, istilahnya ya. Ini punya pengaruh juga. Nah, tapi bisa nggak sih, Pak, seperti itu? bisa kalau kita punya niat, memang tidak bisa serta-merta, tapi kan Langsung ya? bertahap, sedikit demi sedikit mulai Heeh, kita kurangi, mhm, misalnya nasinya, misalnya, makannya satu porsi penuh udah mulai dikurangi-kurangi, sehingga iya. sehingga, kebutuhan terhadap nasi atau beras itu juga mulai berkurang gitu. Ah, ini salah satu tips juga yang bisa Mhm, dilakukan dari masyarakat ya. iya, Lebih bervariasi, tetap kenyang, tetap sehat juga ya Pak ya. betul, Manfaatnya juga banyak. Jadi punya pengaruh juga nih terkait dengan inflasi. Tapi mudah-mudahan sih tetap stabil ya. Tadi iya, informasinya di Banten apa namanya tingkat inflasinya pun juga stabil. stabil. Oke. Tapi kalau di inflasi itu bisa dilihat nggak sih Pak? Bisa diukur prediksi gitu nggak sih Pak? Oh bisa 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 diukur, kan memang, itu kan kita lihat dari, historis tahun-tahun sebelumnya, Mm-mm. misalnya akhir tahun kira-kira berapa, itu kan juga bisa dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Oke, tapi kalau prediksi 2024 gimana, Pak? Kalau prediksi Bukan politik ya, Pak, ya, 2024 inflasi bukan. aja. Kalau Berat gitu. prediksi 2024 kalau dari sisi pemerintah sendiri kan sudah menetapkan targetnya kan 2,5% plus Mhm, minus, 1%. Jadi, oke. memang, ke depan itu, target yang ditetapkan oleh pemerintah dan, seharusnya harus dicapai oleh Bank Indonesia itu bagaimana kita bisa menjaga inflasi lebih rendah, dibandingkan, tahun 2023 ini. Amin. Tapi yang mungkin bisa digarisbawahi dengan adanya program GNPIP kemarin ya, Pak, ini Mhm, mungkin bisa dilanjutkan nih dari masyarakat untuk tadi ya, bisa juga melakukan gerakan nasional menanam, apa namanya ya, pangan di rumah. pangan betul, Nah, ini apalagi kalau yang punya lahannya lumayan luas, bisa dimanfaatin ya, Pak, ya. betul. Kalau misalkan lebih, untuk konsumsi rumah bisa dijual, Iya betul. bisa dijual Jadi juga. apa, masukan tambahan bagi keluarga. Betul, masukan tambahan atau mungkin juga bukan hanya menanam saja, punya lahan luas mungkin bisa ternak lele gitu ya, Pak, ya? Betul. Ini juga pengaruh nggak sih, Pak?
Iya pasti. Pasti ada pengaruhnya Iya. ya. Wah, ini banyak sekali informasi yang kita dapat dari Pak Lukman terkait dengan gerakan nasional apa tadi Pak, GNPIP ya? Pengendalian inflasi Pengendalian pangan. inflasi pangan. Nah, salah satunya tadi tim TPID di antaranya juga BI Banten ya Pak ya, Iya. concern dan pastinya ada program-program terus yang akan dilakukan bersama tim TPID lainnya. Terakhir sebelum ditutup nih saya closing, Pak Lukman mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk penonton kita nih Sobat Rupiah terutama. Apa sih Pak yang ingin disampaikan oleh Pak Lukman untuk Sobat Rupiah? Jadi, pesannya, bagaimana kita bisa, mulai berkontribusi, mulai, concern terhadap, pangan, makanan yang kita makan, sehari-hari, kita bisa bagaimana, mulai menumbuhkan, tadi, kita makan apa yang kita tanam bisa mulai, memulai, urban farming ya dalam skala kecil-kecilan lah. Tanam berapa polybag di pekarangan rumah itu juga, mungkin langkah kecil tapi, dampaknya kalau dilakukan oleh seluruh masyarakat, dampaknya pasti akan sangat, besar dan bermanfaat bagi pengendalian, harga kebutuhan pokok di Banten ini sendiri. Oke, mulai dari sekarang ya Pak ya Iya. bisa dimanfaatkan. Jadi jangan tunggu nanti deh, nanti deh. Jadi bisa dimanfaatkan sekali lagi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Lukman Hakim, ekonom dari BI Banten sudah ngobrol-ngobrol nih di teman ngopi kita kali ini. Mau lanjut kerja lagi nih kayaknya Pak ya. Siap. Apa langsung pulang Pak? Masih kerja. Masih kerja, masih jam berapa soalnya masih lanjut lagi. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol lagi di tema yang berbeda, mungkin lebih dalam lagi Lebih terkait dalam dengan inflasi dan lain-lain ya Pak ya. Siap. Karena luas ya kalau ngomong soal ekonom di Banten juga. Nah Sobat Rupiah, tidak terasa kayaknya kurang lebih 30 menitan ya Pak Lukman kita ngobrol di sesi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk simak episode-episode berikutnya dan jangan lupa untuk follow medsosnya Bank Indonesia Banten dan juga YouTube Bank Indonesia Banten. Subscribe, komen, like, dan share. Jadi biar semuanya bisa tahu terkait dengan arah kebijakan dari Bank Indonesia Provinsi Banten. Saya Ratu Fitri pamit, sampai ketemu di episode berikutnya.